Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Pembicaraan yang jujur dan terbuka tentang kematian dianggap tabu di banyak budaya. Orang-orang menghindari pembicaraan tentang kematian. Mereka ingin merayakan kebaikan kehidupan saat ini. Namun, kematian cepat atau lambat tidak dapat dihindari. Di Eropa, pada akhir abad pertengahan, Ars Moriendi atau seni tentang kematian merupakan genre umum dalam literatur pendidikan Kristen. Genre ini didorong oleh kejadian umum kematian yang tak terduga, terutama dengan latar belakang banyak epidemi seperti Black Death atau wabah hitam. Sastra ini populer hingga era Barok, ketika digantikan oleh Ars Vivendi atau seni tentang kehidupan yang mempromosikan ide-ide yang seringkali berkaitan erat dengan humanisme pencerahan. Dari sudut pandang Kristen, kita tidak perlu menempatkan Ars Moriendi atau seni tentang kematian dalam pertentangan dengan Ars Vivendi atau seni tentang kehidupan. Karena itu, Musa berdoa, "Karena itu, ajarilah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana." Mazmur 90 ayat 12. Paulus mendesak kita untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Melawan rasa takut akan kematian, John Calvin bahkan menyatakan dengan tegas bahwa tidak seorang pun yang telah membuat kemajuan dalam sekolah Kristus jika ia tidak dengan gembira menantikan hari kematian dan kebangkitan terakhir. Untuk dapat hidup dengan baik, seseorang harus menguasai seni kematian yang baik. Apa saja aspek atau elemen terpenting dari Ars Moriendi akhir abad pertengahan? Ars Moriendi biasanya dimulai dengan pujian terhadap kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang indah jika dikaitkan dengan pemeliharaan Tuhan. Salah satu Ars Moriendi terindah yang diaransemen musiknya adalah kantata 106, Actus Tragedius, karya Johann Sebastian Bach. Setelah sonatina yang memilukan namun menenangkan dengan dua perekam viola da gambas dan continuo, paduan suara pembuka dimulai dengan pujian terhadap kematian. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di dalam Dia kita hidup, bergerak, dan ada, selama Dia menghendaki. Di dalam Dia kita mati pada waktu yang tepat, saat Dia menghendaki. Kematian tentu saja tidaklah indah dalam dirinya sendiri. Namun, jika dilihat dari perspektif waktu ilahi, kematian telah menjadi indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang 11.
Bach membuat keindahan ini tampak jelas dalam paduan suara pembuka kantatanya ketika ia menambahkan nuansa perayaan. Elemen lain dari Ars Moriendi akhir abad pertengahan adalah 5 godaan yang menyiksa orang yang sedang sekarat, yaitu ketidakpercayaan, keputusasaan, ketidaksabaran, kesombongan, dan ketamakan. Seorang percaya yang sedang sekarat akan tergoda untuk meninggalkan imannya yang sejati kepada Tuhan hingga ia jatuh dalam keputusasaan. Dalam khotbahnya tentang kematian, Martin Luther menulis, menentang godaan-godaan ini adalah kasih karunia dan belas kasihan bahwa Kristus mengambil dosa Anda dari Anda di kayu salib, menanggungnya untuk Anda dan mencekiknya, dan bahwa Anda dengan teguh percaya dan memilikinya di depan mata Anda. Jangan meragukannya. Itu berarti melihat gambaran kasih karunia dan membentuknya di dalam diri Anda sendiri. Godaan ketiga yang menimpa orang yang sedang sekarat adalah ketidaksabaran. Obat untuk melawan godaan ini adalah merenungkan kesabaran Kristus yang mengundang orang yang sedang sekarat untuk mengikutinya. Untuk mengatasi godaan keempat, yaitu kesombongan, seseorang harus mengakui dosa-dosanya sendiri sambil merendahkan diri untuk mencari belas kasihan ilahi. Akhirnya, obat untuk melawan godaan ketamakan, dalam pengertian modern disebut obsesi, adalah mempersiapkan orang yang sedang sekarat untuk melepaskan barang-barang di dunia ini. Bukan hanya harta bendanya, tetapi juga keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Untuk membantunya, orang yang sedang sekarat didorong untuk melihat keindahan dan kemuliaan Kristus yang tak tertandingi. Di sini dan saat ini, manusia juga berjuang melawan kelima godaan ini. Kita diberkati jika kita mampu mengatasi godaan ini, tidak hanya nanti di ranjang kematian kita, tetapi bahkan sekarang. Begitulah kita memahami Ars Moriendi, seni tentang kematian, sebagai Ars Vivendi atau seni tentang kehidupan. Aspek penting lain dari Ars Moriendi akhir abad pertengahan adalah imitasi sengsara Kristus. Kata-kata terakhir Yesus di atas kayu salib, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," Lukas 23 ayat 46, Mazmur 31 ayat 5, sering dikutip dalam literatur ini. Dalam menghadapi kematian, orang percaya diundang untuk meneladani Tuhannya dalam penyerahan dirinya yang damai kepada Bapa. Dalam gerakan ketiga dari kantata 106, Bach memasukkan apa yang Yesus katakan di atas kayu salib kepada salah seorang penjahat. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus," Lukas 23 ayat 43. Dalam Arisobas sebagai jawaban atas doa yang dipanjatkan oleh orang percaya yang sedang sekarat. Arios ini didukung dengan indah oleh bait keempat Nunc Dimittis, nyanyian Simeon karya Luther. "Dengan damai dan sukacita aku pergi dalam kehendak Tuhan. Hati dan pikiranku yakin seperti yang Tuhan janjikan kepadaku. Kematian telah menjadi tidurku." Sekali lagi, bila dipahami sebagai Ars Vivendi, Kidung Agung Simeon dalam Lukas 2 ayat 29-32 dapat mempersiapkan manusia fana agar siap meninggal dengan damai jika seseorang telah melihat keselamatan Allah dalam Kristus. Bagian terakhir dari Ars Moriendi adalah penglihatan surgawi tentang Tuhan. Jadi, kantata 106 karya Bach diakhiri dengan sebuah doksologi yang sekaligus memberikan harapan eskatologis bagi orang percaya yang sedang sekarat. Kemuliaan,
pujian, hormat, dan keagungan diberikan kepadamu, Bapa dan Putra, Allah, kepada Roh Kudus. Dalam namamu, kekuatan Allah membuat kita menang melalui Yesus Kristus. Amin. Kematian bukanlah akhir, tetapi hanya transisi singkat menuju penyatuan mistik dengan Tuhan. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, penyatuan ini adalah kesempurnaan pujian dan penyembahan manusia. Jika kita memahami Ars Moriendi sebagai Ars Vivendi, maka praktik doksologi dapat dimulai di sini dan saat ini sebagai gambaran awal dari kemuliaan sorgawi yang akan datang. Hidup yang berarti mampu memuliakan dan menikmati Tuhan selagi kesempatan itu diberikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.